Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasani dari NIM 24042008 dari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal program kegiatan mahasiswa yang berjudul Sepaket atau Sekam Padi Briket. Sepaket atau Sekam Padi Briket. Pengenalan program. Program ini berfokus pada pengembangan inovasi melalui pemanfaatan limbah sekam padi untuk dijadikan briket. Tujuan PKM kewirausahaan mendorong kreativitas mahasiswa dalam menciptakan solusi berbasis limbah yang bermanfaat bagi masyarakat. Inovasi briket sekam padi, mengolah sekam padi menjadi briket sebagai alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan dan ekonomis. Manfaat sekam padi. Sekam padi dapat digunakan sebagai pupuk, campuran beton, dan sebagai bahan bakar yang seringkali diabaikan oleh petani. Strategi pemasaran. Menggunakan media online untuk memasarkan briket memungkinkan pemesanan yang lebih mudah bagi konsumen. Kesimpulannya adalah, inisiatif ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan limbah dan menyediakan alternatif energi yang lebih bersih. Di sini ada juga rumusan masalah dan hasil yang diharap. Proses sekam padi. Sekam padi adalah limbah pertanian yang melimpah dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Yang kedua adalah proses pembuatan briket. Proses pembuatan briket dari sekam padi meliputi pembakaran, pembuatan arang, dan pengolahan menjadi briket dan mempermudah pemanfaatan. Yang ketiga adalah keuntungan briket sekam padi. Briket sekam padi dapat memiliki harga yang terjangkau, mudah dibuat, dan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang keempat, faktor pendukung penerimaan. Penerimaan masyarakat terhadap briket sekam padi didukung oleh aspek ekonomi, lingkungan, dan kemudahan aksesibilitas. Yang kelima, nilai jual limbah. Pengolahan sekam padi menjadi briket dapat meningkatkan nilai jual limbah, memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat. Yang keenam, pengurangan limbah. Inisiatif ini berpotensi mengurangi limbah di lingkungan pertanian, menciptakan solusi berkelanjutan. Yang ketujuh adalah variasi bahan bakar. Briket sekam padi menjadikan alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan dan dapat digunakan oleh masyarakat dengan harga terjangkau. Yang kedelapan, pengembangan produk. Pengembangan briket sekam padi diharapkan dapat menjangkau wilayah di sekitar dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan limbah. Yang kesembilan adalah manfaat untuk mahasiswa. Kegiatan ini dapat meningkatkan kreativitasnya mahasiswa dalam penelitian dan pengembangan produk berbasis limbah, membuka peluang bisnis baru. Yang ke-10 adalah kesadaran lingkungan masyarakat. Usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan mendorong penggunaan produk ramah lingkungan. Ya, ini adalah gambaran umum rencana usaha, visi dan budaya perusahaan. Visinya adalah menciptakan produk yang berasal dari limbah sekam padi dengan harga yang murah dan membuka pelatihan bagi masyarakat sekitar untuk mengolah limbah sekam padi menjadi produk yang mempunyai nilai jual dan budaya usaha. Budaya usaha produk kami bersifat ramah lingkungan karena menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam dan terjangkau. Proses pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang harganya murah dan mudah didapat. Berikut adalah analisis SWOT dan strategi pemasaran. Analisis mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pemasaran. Yang pertama adalah kekuatan. Poinnya adalah bahan baku pembuatan banyak dan mudah didapat, memungkinkan produksi yang berkelanjutan. Poin kedua adalah harga bahan baku terjangkau, mendukung margin keuntungan yang lebih baik. Yang ketiga, proses pembuatan yang tidak rumit atau memudahkan pelatihan dan peningkatan kapasitas produksi. Yang kedua, peluang. Poin pertama, membuka peluang usaha baru bagi
masyarakat sekitar dan meningkatkan perekonomian lokal. 2. Menciptakan pelatihan untuk masyarakat sekitar dalam mengolah limbah sekam padi, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga, kelemahan. Poin pertama, tidak tahan lama, membatasi daya tarik produk untuk penggunaan jangka panjang. Poin kedua, kurang dan efisien untuk skala pemakaian sehari-hari dalam rumah tangga, mengurangi potensi pasar. Poin ketiga adalah menimbulkan asap pembakaran yang dapat mencemari udara, berisiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang keempat, kelemahan. Poin pertama, adanya produk yang jauh lebih efisien mengurangi pangsa pasar. Yang kedua, poin kedua, kompetisi antar pedagang usaha kecil menengah dalam hal pembuatan maupun penjualan produk memicu perang harga. Berikut adalah metode pelaksanaan dan alat dan bahan. Di bawah ini adalah daftar lengkap alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah saringan, yaitu sebanyak 1 buah, botol kaca bekas 1 buah, kaleng bekas 1 buah, ember 1 buah, air mendidih 500 ml, tepung kanji 1 kg, dan yang terakhir adalah sekam padi 5 kg. Baik, kita lanjut. Baik, berikut adalah anggaran biaya dan jadwal kegiatan rincian pengeluaran dan jadwal proyek. Berikut yang di bawah ini adalah jenis pengeluaran dan biayanya. Yang pertama adalah peralatan penunjang. Bisa sampai 20-30% biayanya sebesar 900.000. Yang kedua, biaya habis pakai 40-50%, biayanya 1.500.000 rupiah. Yang ketiga, biaya perjalanan maksimal 10% sebesar 300.000 rupiah. Yang keempat, biaya habis lain. Keseluruhan anggaran biaya jadwal kegiatan sebesar 3 juta rupiah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.